juga bisa menyampaikan, oh iya kalau nanti terlihat ada jorong mungkin yang dianggap ternyata tidak netral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun berada. Salam penegakan hukum pemilu. Baik, hari ini kita ada sebuah program Bawaslu yaitu ngobrolin pemilu dan pilkada. Hari ini kita sudah kedatangan seorang penyelenggara pemilu yang sudah berkecimpung banyak di soal kepemiluan. Beliau juga pernah di KPU dan sekarang di Bawaslu. Beliau adalah Ibu Nila Puspita, Koordinator Revisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Solo Selatan. Baik, gimana kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Mungkin kita akan ngobrol sedikit terkait dengan kepemiluan Bu. Barangkali Ibu sebagai divisi penanganan pelanggaran, tentu kita akan berbicara soal seputaran evaluasi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu semuanya dimanapun berada. Ini sesuai dengan yang terpampang ya, ngopi ludah. Nah, jadi ngobrol pemilu dan pilkada. Jadi ketika tahapan tidak ada, nah ini memang kita bisa ngopi-ngopi ya. Tapi ketika tahapan ada kita nggak bisa ngopi. Nah, cuma kita menjalankan semua tahapan. Jadi di sini berkaitan yang disampaikan tadi, masalah pemilu atau pilkada, memang itu merupakan istilahnya makanan sehari-hari penyelenggara pemilu, apakah itu KPU ataupun Bawaslu. Nah, dalam hal ini tentu juga karena saya pernah dulu di KPU juga, jadi sekarang di Bawaslu, itu dua pekerjaan yang punya tupoksi berbeda. Jadi di sini memang tentu dalam hal ini ketika berbicara nanti mungkin berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran, kebetulan saya juga di Bawaslu sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Nah, tentu berbicaranya masalah pelanggaran. Nah, cuma kita berharap di sini kita ngobrol masalah evaluasi penanganan pelanggaran. Nah, jangan sampai nanti ya di pemilu atau pilkada berikutnya orang ketemu kita atau datang ke sini itu urusannya pelanggaran. Nah, jangan sampai kita nanti berbicaranya menangani yang melakukan pelanggaran. Jadi dengan adanya kita sekarang ngobrol pemilu dan pilkada, semoga nanti kedepannya pelanggaran-pelanggaran itu semakin bisa kita minimalisir. Mungkin itu untuk tahap awalnya ya. Baik, mungkin terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kita sekaitan dengan evaluasi penanganan pelanggaran pada tahap pemilu dan pemilihan kemarin itu, kira-kira apa saja jenis pelanggaran pemilu yang paling sering terjadi dan bagaimana Bawaslu itu mengatasi penanganan pelanggaran itu supaya efektif gitu Bu? Ya, jadi kalau kita bicara pelanggaran ya, apakah itu di pemilu atau di pilkada, sebenarnya mungkin konteksnya aja yang berbeda, pemilu dan pilkada. Tetapi pelanggarannya itu bersama sebenarnya. Nah, yang paling banyak yang kita tangani pelanggaran kemarin itu adalah netralitas ASN. Nah, netralitas ASN ini semakin di pemilu juga ada ya, tapi persentasenya tidak terlalu tinggi. Namun di pilkada kemarin, pemilihan kepala daerah, di mana kita memilih gubernur dan bupati, itu netralitas ASN, persentase pelanggarannya makin meningkat. Nah, kita nggak tahu apakah karena ada kontek-kontek kepentingan di situ. Nah, ini akhirnya membuat dari hasil pengawasan, apakah itu dari di tingkat kecamatan ataupun di kabupaten, dari hasil pengawasan kita memang itu persentase pelanggaran netralitas ASN itu semakin meningkat. Nah, kemudian juga jorong ya. Nah, jorong ini yang sangat kita perangkat nagari. Perangkat nagari itu juga di media sosial maka ada yang menyatakan pernyataan sikap terhadap salah satu paslon, di mana mereka kan seharusnya tidak boleh melakukan ikut berkampanye. Nah, itu mungkin yang lebih banyak terjadi pelanggaran ketika di pilkada kemarin yang kita tangani.
Ya, berarti terkait dengan proses pemilu dan pemilihan kemarin lebih sering terjadi pelanggaran terhadap netralitas, baik itu ASN maupun perangkat negara gitu. Nah, lalu kemudian bagaimana peran Bawaslu itu untuk menangani pelanggaran tersebut, Bu? Iya. Jadi sebenarnya ya ketika ada pelanggaran-pelanggaran, kalau berkaitan dengan pengawasan terhadap apakah itu pemilu atau pilkada, sebenarnya itu tidak hanya peran Bawaslu. Jadi dalam pemilu ini itu semua unsur, instansi terkait, stakeholder itu punya peran penting terhadap suksesnya pelaksanaan pemilu atau pilkada. Nah, ke dalam pengawasan kemarin, ya kita dari pengawas pemilu terutama di tingkat kabupaten ataupun di kecamatan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk pertama mensosialisasikan kepada masyarakat supaya terlibat dalam pengawasan partisipatif. Nah, kita sudah lakukan sosialisasi ke tokoh masyarakat. Nah, terutama untuk netralitas ASN yang kita khawatirkan, karena kan memang ada incumbent yang mencalon dianggap nanti netralitas ASN itu dipertanyakan. Nah, kita juga dari Bawaslu itu kan Pak Ketua hadir ketika apel di kantor Bupati. Beliau hadir untuk memberitahukan atau memberikan aba-aba, memberikan semacam warning di sana supaya ASN jangan terlibat di dalam apakah itu kampanye di media sosial, apakah memang turun langsung ikut kampanye atau menjadi tim-tim suksesnya yang di belakang layar. Itu sudah kita sampaikan. Baik di media sosialnya Bawaslu juga kita sampaikan, sosialisasi kita terutama juga kepada jorong-jorong. Nah, di situ kita juga melihat ya upaya Bawaslu saya pikir sudah berupaya semaksimal mungkin ya. Namun kan kita tidak tahu juga bagaimana masyarakat terutama ASN yang kita anggap mereka paham dengan demokrasi, paham dengan aturan yang ada. Ya kita nggak tahu apakah mereka coba-coba. Nah patutnya mereka coba-coba ya nggak akan mungkin ketahuan. Nah yang sangat kita sayangkan itu mereka tidak mengetahui bahwasanya ketika kita sudah melakukan ASN melakukan pelanggaran netralitas, kita kan akhirnya kita proses, kita teruskan itu ketika terbukti kita akan teruskan ke BKN. Nah kalau di pemilu kemarin kita teruskannya itu ke Komisi ASN ya. Nah tentu yang memberikan sanksi memang bukan Bawaslu-nya, namun adalah kalau kemarin itu di pilkada kan BKN-nya langsung. Kalau di pemilu kan Komisi ASN-nya. Yang itu kan ketika pemilu sudah ada buktinya. Salah satu ini kan sudah diproses di KSN menyurati kepala daerah ya atau bupati. Jadi saya pikir upaya Bawaslu itu sudah cukup maksimal ya dengan melakukan sosialisasi dan juga di media sosial. Artinya Bawaslu sudah mencoba secara preventif lah. Secara pencegahannya sudah dilakukan. Sudah. Oleh Bawaslu itu ya. Lalu kemudian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penanganan pelanggaran itu apa saja kira-kira, Bu? Kalau faktor untuk keberhasilan penanganan pelanggaran itu banyak. Pertama tentu dari SDM-nya sendiri. Itu sangat berpengaruh, sangat punya peran penting ya terhadap kesuksesan. Kemudian dari keterlibatan juga dari unsur-unsur stakeholder atau instansi terkait dan juga dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Itu mereka tuh kita tidak bisa ya melupakan bagaimana peran mereka di masyarakat. Karena aktif ya. Iya, peran aktif mereka. Jadi kan mereka masuk ke dalam pengawasan partisipatif dalam masyarakat, terutama tokoh-tokoh adat, tokoh agama. Nah, mereka itu bisa juga ketika mungkin tokoh adat di acara-acara adat mensosialisasikan ke anak ke kemenakan-kemenakannya. Dan juga peran ibu-ibu sebagai bundokan dua. Kalau tokoh agama mungkin di kegiatan keagamaan Masjid Taklim menyampaikan bahwasanya ketika pilkada itu bagi aparat ataupun ASN ataupun dia itu jorong atau perangkat nagari itu sudah punya aturan tersendiri yang memang tidak boleh dilanggar ketika itu sudah masuk di pemilu atau pilkada. Cuma saya kan ada yang coba-coba, ini nggak ketahuan nanti sama pengawas. Nah seperti itu kira-kira. Artinya masyarakat itu lebih kalau bisa ya. Tentu Bawaslu berharap peran serta aktif masyarakat itu dalam melakukan pengawasan sebagai upaya atau penopang bagi Bawaslu itu untuk melakukan pengawasan begitu, Bu. Artinya masyarakat yang ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang tidak mungkin terjangkau oleh Bawaslu atau jajaran
berarti lebih aktif ya untuk Iya. melaporkan ke Bawaslu berikutnya. Karena kan Bawaslu dari kita sebagai ya Bawaslu, lembaga pengawas pemilu sampai ke tingkat nagari itu ada di PKD ya. Itu kita ya tidak menutup mata, kita keterbatasan SDM. Bukan berarti kita mengeluh ya, oh kita terbatas SDM nggak bisa mengawasi maksimal, tidak. Kita tidak pernah mengeluh, Bawaslu tidak pernah mengeluh dengan keterbatasan SDM. Berupaya untuk melibatkan instansi-instansi terkait dan juga kerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat, kita organisasi pemuda untuk melakukan pengawasan partisipatif. Namun tentu akan berbeda pengawasan yang dilakukan, pengawasan partisipatif itu berbeda dengan pengawasan yang benar-benar dilakukan oleh lembaga pengawas sendiri. Pasti akan terjadi perbedaan. Nah, itulah makanya ketika Bawaslu itu memberikan pendidikan bagaimana cara melakukan pengawasan. Nah, itu dalam sosialisasi kan kita sampaikan. Jadi dengan keterbatasan SDM kita, makanya kita merangkul semua tokoh masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif. Baik, mungkin terkait dengan evaluasi terhadap proses penanganan pelanggaran itu supaya dapat membantu meningkatkan proses demokrasi dan integritas pemilu lah begitu Bu. Bagaimana strategi Bawaslu ke depannya? Jadi memang untuk pengawasan ini ya, dengan banyaknya pelanggaran kan terakhir orang-orangnya pasti ini Bawaslu tidak mengawasi. Mana peran Bawaslu, mana peran pengawas? Ya memang itu salah satu sebagai motivasi ya buat kita lembaga pengawas di tengah keterbatasan kita dari segi SDM, tapi kita tidak boleh terbatas dalam potensi dan kemampuan kita dalam melakukan pengawasan. Nah, di sini salah satu strateginya mungkin ke depan, makanya sekarang ini ya melalui Ngopi Luda ini, podcastnya Bawaslu ini. Nah, di sini sahabat Bawaslu semua, melalui ini juga salah satu strateginya ketika tahapan pemilu dan pilkada itu belum, kan nanti kita ada lagi pemilu nih di 2029 ya. Nah, menjelang tahapan tahapan pemilu itu kita jalankan. Nah, kan ada pekerjaan tahapan yang tidak kita laksanakan. Nah, di tengah itulah, di tengah tahapan yang tidak ada sekarang, kita melakukan semacam pertama melalui podcast ini, kita menghimbau kepada sahabat Bawaslu untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan. Sekecil apapun di lapangan melihat potensi-potensi yang akan terjadinya pelanggaran, itu untuk segera menginformasikan kepada Bawaslu. Kemudian, kita selain podcast juga ada Instagram dan media sosial lainnya. Dan juga kita akan melakukan mungkin pertama merangkul pemilih-pemilih pemula untuk melakukan pengawasan partisipatif nantinya. Contohnya pemilih pemula itu kan lebih kepada anak-anak tingkat SLDA ya, SMA atau sederajat yang lainnya. Bawaslu akan dalam melakukan kerjasama atau kita berupaya mungkin di setiap minta waktu ya di tengah. Ya mungkin kita sama tahu lah efisiensi anggaran. Jadi sekarang kita memaksimalkan pekerjaan ini berbasis non anggaran. Ya. Jadi kita akan coba melakukan nanti mungkin ini juga sudah sering kita laksanakan, mendatangi sekolah untuk melakukan, mungkin kita minta waktu paling tidak setengah jam atau 1 jam setengah jaman lah untuk hadir di SMA pada hari Senin ataupun di madrasah segala macam. Itu untuk tingkat pemilih pemula, kita minta jadi pembina apel, kemudian kita menyampaikan di situ. Kita minta mereka berperan aktif dalam melakukan pengawasan. Nah, apa yang bisa mereka lakukan untuk pemilih pemula? Nah, mungkin di situ bagaimana mereka supaya terdaftar sebagai pemilih dulu, kemudian melihat potensi-potensi ketika ada pemilih pemula yang tidak mengetahui apa itu pengawasan, bagaimana dalam pengawasan untuk pemilu atau pilkada. Nah, itu salah satunya. Kemudian kita juga akan melakukan kerjasama dengan organisasi masyarakat, mungkin dari seperti organisasi di Muhammadiyah atau di NU-nya atau organisasi masyarakat lain, dan kemudian juga kerjasama mungkin misalnya dengan ada kegiatan-kegiatan kepemudaan, Karang Tarunakah atau dengan KONI-nya atau dengan KNPI-nya. Nah, melalui itu kita paling tidak melakukan pelatihan terhadap mereka, terutama bagaimana kita melakukan pengawasan. Nah, melalui mereka lah akan jadi corong-corong di tengah masyarakat. Kemudian ya seperti juga yang dilakukan juga oleh yang lainnya, kita mungkin ya dengan tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Nah, tentu yang ini karena kita sekarang di tengah efisiensi anggaran ini, tentu di sini juga dari kita di Bawaslu-nya terlebih dahulu mungkin
di lingkungan tempat tinggal kita, ketika ada acara keagamaan atau acara adat, kita bisa mungkin di situ sekedar ya tidak harus sih formal sosialisasinya. Paling seperti ini ya, kita ngobrol-ngobrol. Nah, karena ada yang bercerita mungkin duduk di warung, kita juga bisa menyampaikan, oh iya kalau nanti terlihat ada jorong mungkin yang dianggap ternyata tidak netral, nah itu kita bisa masukkan di situ bagaimana supaya nanti mencegah di tingkat jorongnya terlebih dahulu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dari sekarang supaya nanti ketika pemilu masyarakat sudah mengetahui seperti apa pengawasan yang akan dilakukan. Tapi yang lebih gencar tentu di media sosial terlebih dahulu ya. Artinya sudah Bawaslu sudah mempunyai program atau target untuk strategi ke depan dalam melakukan penanganan pelanggaran. Tapi sebelum itu tentu perlu juga Bawaslu mengevaluasi terhadap penanganan pelanggaran dan yang sebelum-belumnya itu apa saja yang telah dilakukan terhadap itu, Bu? Evaluasi penanganan kalau penanganan pelanggaran, jadi memang ketika kita melakukan penanganan pelanggaran mungkin banyak hal yang perlu kita evaluasi untuk kedepannya ya. Pertama mungkin memang dari segi regulasi itu harus diperkuat maksudnya di sini karena ada bukan kekosongan regulasi ya, ada di situ regulasi yang memang kadang-kala multitafsir pertama, yang kedua Bawaslu diberikan kewenangan tapi dibatasi. Jadi Bawaslu tidak bisa bergerak. Contohnya, ketika kita melakukan penanganan pelanggaran ASN, bukan Bawaslu memberikan sanksi, tapi ada BKN. Kalau di pemilu kemarin Komisi ASN. Tapi ketika kita sudah limpahkan ke lembaga yang bersangkutan, Bawaslu kan tidak mengetahui lagi apa sanksinya. Nah, Bawaslu tidak lagi punya peran untuk mengawal sanksi rekomendasi Bawaslu kita tidak mengetahui, sehingga masyarakat umum menilai Bawaslu itu main-main dan melakukan pelanggaran. Sementara bukan main-main, regulasinya sudah mengikat. Bawaslu itu cuma sampai dibatasi ya. Kemudian juga di situ kita melihat contohnya ya, di Bawaslu itu ketika melakukan penanganan pelanggaran yang sudah masuk ke dalam pidana, kita kan itu ada Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, di mana dalam sentra Gakumdu ini ada Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Nah, dalam hal ini tentu kita punya peran dan tupoksi masing-masing lembaga. Memang keputusannya nanti keputusan Gakumdu. Cuma ini yang perlu kita sampaikan juga oleh podcast ini ya. Banyak masyarakat yang salah menafsirkan. Ketika ada kasus yang kita angkat ternyata dia ditetapkan jadi tersangka, itu dianggap Bawaslu yang punya peran. Padahal itu ada sentra Gakumdu, di mana Bawaslu di awalnya mungkin ketika itu sudah ditetapkan ini kasusnya adalah tindak pidana, itu dilanjutkan ke sentra Gakumdu. Nah, Bawaslu kan melakukan klarifikasi terhadap yang dilaporkan pelapor dan terlapor. Nah, nanti kan ketika memang kita sudah lakukan kajian, setelah melakukan diklarifikasi, kita lakukan kajian analisa hukumnya, itu kan kita angkat ke sentra Gakumdu, apakah sepakat untuk melakukan penyidikan atau tidak. Itu kan bukan keputusan Bawaslu sendiri. Nah, jadi yang perlu dievaluasi adalah sama dengan yang tadi, itu mempertegas regulasinya. Bagaimana ketika keputusannya Bawaslu menyatakan itu bisa dinaikkan ke penyidikan. Nah, tetapi dua lembaga, mungkin dua instansi tidak setuju. Nah, apakah itu dianggap rekomendasi Bawaslu itu perlu dipertimbangkan seharusnya. Nah, jadi ada di situ regulasi yang dipertegas ketika memang unsur-unsur pidana ini sudah tercukupi, walaupun satu instansi yang menyatakan itu dilanjutkan, seharusnya kan itu bisa dilanjutkan. Jadi biar masyarakat, sahabat Bawaslu, tidak lagi beranggapan ketika kasus pidana ini tidak naik lanjut ke penyidikan atau kasus ini dihentikan, jangan beranggapan Bawaslu yang tidak menyelesaikan kasus ini. Jadi mungkin itu juga PR kita di Bawaslu ya, lebih mensosialisasikan sentra penegakan hukum terpadu ini. Termasuk soal regulasi itu ketika orde pemilu dan pemilihan itu dibedakan. Ya, nah itu hari penanganan pelanggaran itu cuma 3 hari, Bu, ya. Itu yang penting. Karena pemilu dengan pemilihan ini kan itu yang membuat kita kewalahan. Penanganan pelanggaran diberi waktu 3 hari terhitung semenjak ini ditetapkan sebagai kasus pidana. Harinya hari kerja. Harinya hari kerja. Nah, ini yang multitafsir juga, jangan sampai nanti ketika itu sudah masuk ke pelimpah berkas, masuk ke dalam tahap di pengadilan,
Jangan sampai nanti lembaga pengadilan itu memang masih rancu antara hari kerja Ya, dengan harusnya disamakan ya. Tetap Iya. ketika di pemilih itu memakai hari kerja, harusnya di pemilihan juga memakai hari kerja. Nah, ini kan dibedakan. Bedakan. Nah, sehingga memang karena pengalaman kasus kita dari lembaga pengadilan sendiri itu mereka terkesan antara pemilu dengan pilkada mereka susah untuk membedakan. Iya. Nah, jadi itu mungkin yang perlu dipertegas adalah regulasinya. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun berada, mungkin itu terkait dengan seputaran evaluasi penanganan pelanggaran pada pemilu dan pemilihan kemarin. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan closing statement? Ya, buat sahabat Bawaslu semua, nah ini mungkin juga melalui Ngopi Luda ini, ya memang kalau kita ngopi luda tapi kita belum ada kopi ya, karena ternyata kopi masih dipesan. Lagi dipesan. Jadi lagi dipesan ya. Semoga ini nggak ada hubungannya dengan efisiensi anggaran ya. Nah, jadi di sini mungkin sahabat Bawaslu semua, di sini kita meminta ke seluruh masyarakat ya, terutama yang memang menyaksikan podcast ini, mari bersama dengan lembaga Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, apakah itu di pemilu atau di pemilihan atau pilkada yang lazim kita sebut pilkada. Karena dengan cara kita ikut masyarakat semua ikut berperan, apakah itu dari pemilih pemula, tokoh masyarakat, tokoh adat, terutama ASN, di situ ikut berperan serta kita seluruh masyarakat mengawal pemilu ini, mengawas pemilu dan pilkada ini. Nah, di situ akan mewujudkan demokrasi di Sok ini, demokrasi yang benar-benar kabupaten kita ini demokrasi yang jujur, adil, bermartabat. Jadi kita di situ bisa juga menjadi lebih bijak dalam berdemokrasi dan lebih dewasa dalam berdemokrasi, supaya tidak terjadi lagi ketika setelah selesai pemilu atau pilkada, kita di masyarakat di Sok ini masih tetap bisa menjaga ketentraman, keamanan, kenyamanan, tanpa ada yang merasa ketika ada yang menang ini yang tersingkirkan, ketika ada yang kalah ini yang tersingkirkan, tidak. Jadi kita membuat jadi pemilu atau pilkada itu adalah pilkada yang bermartabat, berintegritas dan berkesanaan. Saya kira seperti itu. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun berada, artinya terkait dengan seputaran evaluasi penanganan pelanggaran ini, ada sebuah kata-kata yang menarik dari Bapak Muhammad Afifuddin kemarin itu. Saya menangkapnya bahwasanya suksesnya pemilu itu bukan banyaknya pelanggaran yang ditindak, tapi banyaknya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu, begitu. Baiklah sahabat Bawaslu dimanapun berada, hari ini sudah selesai bincang-bincang kita bersama Ibu Perdip dalam episode perdana ya Bu. Iya. Episode perdana Bawaslu ngobrolin pemilu dan pilkada. Sahabat Bawaslu, nantikan episode selanjutnya dengan tema-tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.